ternyata dengan resolusi jihad mampu mengkonsolidir tidak hanya di area Jawa Timur, Jawa Barat datang. Ya. Bahkan saya pernah dapat kabar itu dari Sumatera, Aceh itu juga ada yang datang. Untuk merapat saat resolusi jihad ini Kung. Iya, itu cetusannya kan bulan September kan. Dernya itu di 10 November. Dan jenderalnya ini sejarah dunia itu. Dan ini lagi-lagi selama ini tidak pernah disebut, bahkan di teks-teks sejarah pembelajaran Pak, ini yang usianya hari ini sudah 30 up ketika belajar sejarah di MI, di SD, di SMP, di Sanawiyah, di SLTA, di Aliyah, ada tidak menyebutkan resolusi secara detail. Koyoke dilarang. Ada agenda untuk melarang sengaja itu. Untuk ada agenda untuk melarang sengaja itu. Untuk menghilangkan itu. Iya. Nah, spirit resolusi jihad ini yang kemudian sering saya ucapkan ketika memprovokasi teman-teman Gus. Bau amis dan bau anyir darah para santri inilah yang kemudian dihibahkan kepada kemerdekaan Indonesia. Kembali lagi ke posisi panjenengan sebagai Ketua Tanfidiyah PJNU yang tanggung jawabnya luar biasa. Kalimat yang paling tepat antara NU dan kemerdekaan ini pripun gitu. Hashtag apa atau kalimat apa yang heroik gitu guys? Ya. Jadi yang paling kuat dan ini hampir tidak dimiliki bangsa lain adalah jargon kita hubbul waton minal iman. Ini loh. Di sini lalur. Iki sing gak dinduweni nang liyane NU. Dan ada bahkan yang bangsa lain enggak punya ini punya. Ada yang punya iman tidak punya hubbul waton. Hubbul waton sehingga negaranya itu sering perang karepe dhewe. Sampai hari ini kan ada kan gitu. Iya kan? Dar bom dardor gitu. Dengan isu teroris atau apa. Karena apa? Tidak memiliki hubbul waton. Ada yang memiliki hubbul waton tapi gak punya iman. Ini kan, ini kalimat ini singkat Om, tetapi ini membawa dampak psikologis spirit yang luar biasa. Wah, ada negara itu yang memiliki nasionalisme. Misal punya. Israel niki masuk kategori napa nih? Dua peta Israel. Saya kadang-kadang pengen tanya, Israel itu petanya di mana? Israel petane bener. Milik asli Israel itu di mana? Tapi ojo dibahas itu bukan wilayah guyonan lah gitu kan. Banyak yang senang dan cinta pada tanah airnya, membentengi dengan ketahanan yang luar biasa, pertahanan keamanan luar biasa. Tapi kalau ditanya tentang imannya bagaimana? Nah, ini tak buka saidi. Dan ini yang jarang sekali diungkap di beberapa majelis halaqah atau apa. Kenapa sih kok pakai iman nggak pakai Islam? Pernah enggak mikir kayak gitu? Waton minal Islam. Kok gak minal Islam, kok minal iman? Ayo. Niki alasan mendasari napa niki? Saya melihat ketika hubbul waton minal iman, kemudian ketika resolusi jihad, ternyata yang ikut jihad itu tidak hanya orang Islam semua. Seluruh warga berarti niki. Kita tahu sendiri bagaimana rasa hubnya, cintanya Mbah Hasyim itu terhadap sesama manusia. Karena NU itu kan ada ukhuwah basyariyah. Ya gitu loh. Ada ukhuwah watoniyah. Lah itulah terus kemudian tidak gegabah mengkaitkan hubbul waton dengan kalimat berikutnya, tapi dengan iman. Ini loh tentang keimanan. Iya kan? Kepercayaan. Ini akhirnya bisa menjadi power yang luar biasa.
Hubbul Waton Minal Iman ini, dan ini kemudian berdampak pada tahun-tahun berikutnya dan sampai hari ini. Bagaimana Nahdlatul Ulama ini membangun ukhuwah watoniyah, bagaimana persaudaraan kebangsaan itu, bagaimana membangun ukhuwah basyariah atau insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Lompatannya itu jauh sekali. Mungkin kalau watoniyah se-Indonesia. Tapi kalau sudah insaniyah basyariah sak donya. Gelek iliyane iki ana apa ora? Nyambung berarti. Ternyata NU ini hadir bukan hanya untuk Indonesia. Oh, jadi dengan logo kita, bumi itu sudah mengglobal, mendunia, iya, sudah ternyata mendunia. Dan ketika pakai bola dunia, ada tali jagat itu, saat NU didirikan dengan lambang itu, wong durung iso ngarteni kan. Tapi hari ini perlahan-perlahan dinamika ini terus berjalan. Akhirnya sekarang sudah bisa memaknai hari ini cabang istimewa NU itu. Cabang istimewa ini adalah cabang yang ada di luar negeri. Ada di 34 negara, Lur. Jadi NU ada di 34 negara ya. Tapi kan nggak pernah ngitung jumlah asetnya. Karena untuk merawat bangsa ini nilainya tak terhingga angkanya itu. Nggak usah TTT-an lah. Iya kan? Kita nggak pernah ngitung karena NU ikhlas. Ikhlas, terus sopan santun, menjadi pelengkap dan menjadi penentu di setiap perubahan zaman. Ya. Nah, kembali ke nasionalisme dan patriotisme, guys. Ternyata kita tidak ada celah ketika harus memisahkan antara NU dan Indonesia, NU dengan nasionalis kemerdekaannya. Hubbul Waton Minal Iman yang hanya sekelumit yang dibuka oleh beliaunya tadi ini, mestinya harus ada durasi yang lebih panjang untuk mendetailkan. Nah, yang terakhir kaitannya dengan kemerdekaan ini, kira-kira kemasannya yang lebih elegan, tidak glamor tapi tetap membawa nilai kearifan lokal, spiritualitas dan sebagainya niki kinten-kinten guyonane yang sudah ada niki diterusaken napa pripun? Ya. Jadi NU ini ya, dalam menyikapi apapun itu ada dasarnya. Yang sampean tanyakan tadi juga ada dasarnya, kalau mau nanti kita jelaskan. Dasarnya itu adalah al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Sing wis-wis sampai saiki. Sekirane apik ya dipertahankan. Persyaratannya as-sholeh. Lek gak apik aja diterusno. Apa ae lek kapan gak apik iku aja diterusno. Bahaya itu. Tolong ditafsiri sendiri, ya itu. Nah, kita kemudian bisa wal akhdhu itu mengadopsi, ngambil, jadi dengan hal-hal yang baru. Iku syaratnya aslah lebih baik. Lek gak lebih baik, ya ojo. Sampai mau nambah istri itu syaratnya aslah lebih baik. Iya kan, wajahnya lebih baik, profilnya lebih baik, prospeknya juga lebih baik. Lek gak ono lebih baik ya ojo. Gitu loh. Nah, sekarang ini kemasan-kemasan HUT kemerdekaan RI ini, ya kan? Ini kita lihat mana yang kurang baik itu, yang tidak baik itu ya ayo kita ganti sesuatu yang lebih baik. Contoh, ya kan, kalau selama ini kajian sejarah bangsa ini kok sampai kemudian hampir tidak disentuh sama sekali, wajib kita ngambil ini untuk menghadirkan. Pada setiap event itu ada pesan yang tersampaikan di situ mengenai hubbul waton tadi itu. Iya kan, tidak hanya pesta. Ya kan? Nilai nasionalisme. Apa artinya pesta? Kalau di situ malah akan menggerus hubbul waton kita. Kira-kira apakah dengan cara yang kita sajikan hari ini membuat para syuhada di sana itu tersenyum?
Oh, nggih, nggih. Itu loh makna daripada kita memperingati Memperingati. kemerdekaan ini. Syuhada ini ya sudah mengorbankan semuanya sampai nyawanya. Loh, Nggih. kita itu proses mensyukurinya ini, apakah sudah membuat mereka di sana itu senang? Tersenyum. Bahwa melanjutkan perjuangan itu adalah cita-cita mereka. Kok terus no? Iki lho wis merdeka. Iki kok terus no, tapok gandoli. Nggih. Ya kan? Membawa kemajuan atau malah kemunduran. Itu yang pentingnya di situ. Tanpa kita harus mengurai dan menyebut macam-macam kegiatan 17-an. Ini monggo direnungi bersama-sama. Siap. Sudahkah 17-an ini sudah memiliki makna yang mendalam dan membuat syuhada di sana senang? Karena amanatnya luar biasa kan, meneruskan perjuangan, ya, kemudian melanjutkan perjuangannya. Sudahkah kemerdekaan ini kita bisa benar-benar merdeka dari ketergantungan? Bisakah kita ini sudah terbebas dari kebodohan? Sudahkah kemerdekaan ini kita bisa bebas dari kemiskinan? Tiga hal itu kalau sudah bisa dijawab, simbolismenya itu pada perayaan Luar 17-an mak top itu. Oke, dulur, setengah rolas hadir di tengah istirahat panjenengan semuanya. Semoga acara hari ini setengah rolas ini kemudian menjadikan inspirasi untuk perayaan-perayaan di daerah masing-masing. Bersama Ketua Tanfidiyah BCNO Lamongan, pesan beliau adalah renungkan, sudahkah kita menghadirkan kebahagiaan para syuhada ini? Sebagai penerus kita harus merenung agar beliau-beliau ini tidak kecewa lagi. Kita sebagai penerus harus membanggakan, karena ada hak adami yang harus kita jaga. Generasi-generasi selanjutnya kita sebagai penyambung. Ada lagi itu, setiap kali upacara ada kan satu sesi yang sebetulnya penting banget, mengheningkan cipta, bertawasul terhadap para syuhada. Nah itu loh, mengenang, mendalami, wis bener tak kita mengisi pasca kemerdekaan. Mengheningkan cipta gak sekedar nah itu. Iya kan? Tidak sekedar ritual upacara. Iya. Nah, dulur-dulur, kita minta closing statement dari beliaunya, yang sekali lagi saya tegaskan, acara setengah rolas ini jadikan inspirasi untuk menghadirkan nilai-nilai di perayaan-perayaan di daerah kita masing-masing. Nah, bersama beliau kita closing statementnya seperti apa, kita dengarkan dan kita laksanakan. Monggo. Ya, terima kasih. Om Mubin Wong yang mubin, Wong yang jelas bahwa memperingati 17-an ini hakikatnya adalah kita kembali untuk mengenang jasa pahlawan sambil kita bersama-sama mengupayakan cita-cita mereka terlaksananya, terwujudnya keadilan, kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Itu saja. Jangan lupa untuk hubbul waton minal iman. Terima kasih. Setengah rolas mengupas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.